我不相信，我的愧疚，不要！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Swala Star episode 195 dan episode 196 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Demi bisa memperoleh harta langka bintang penjerat, Lo Feng memutuskan bergabung dengan ras manusia yang dipimpin Raja Tianzhen. Selain mereka memiliki 1000 lebih pasukan perang, berbagai anggota ras lain juga turut hadir untuk memperebutkan harta tersebut. Meski terbukanya gerbang bintang penjerat menimbulkan kericuan luar biasa hebat, bahkan membuat beberapa pasukan tewas di tempat ini, hanya saja rombongan Lo Feng memilih untuk menyaksikan dendam pribadi Ming Yun terhadap Raja 7 Pedang. Lalu gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat para pejuang mencari jalan keluar bintang penjerat, Lo Feng justru merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari menara bintang. Meski terjadi banyak perubahan setelah memasuki area pedalaman, tetapi dia beranggapan hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada firasat istimewa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Raja Tianzhen justru mendapatkan serangan jiwa dari salah satu kelompok demon iblis yang dipimpin Raja Cimang. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh anggota untuk berhati-hati. Dikatakan, meski Cimang sangat mahir dalam serangan jiwa, bahkan pernah bertarung melawannya, tapi sayangnya Raja Tianzhen selalu kesulitan mengalahkan Cimang. Terlebih lagi, kelompok demon membawa 12 orang. 6 di antara mereka berada di level King batas ekstrim, sedangkan pihak Lo Feng hanya memiliki 4 orang di level yang sama. Dengan adanya fakta ini, posisi mereka jelas tidak menguntungkan, sehingga Kuwu menyarankan untuk pergi meninggalkan area medan pertempuran. Tapi dikarenakan tidak ada pilihan untuk mundur, Kuwu secara nekat menahan 2 anggota demon, sedangkan Tianzhen bergegas menghadapi Cimang seorang diri, sementara untuk sisanya mereka serahkan kepada Lo Feng. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, ratusan lebih pejuang meninggoy sekejap mata pasca menerima aura tekanan lingkaran bintang penjerat. Bahkan di momen ini juga, Kuwu terlihat kesulitan bertahan gempuran kedua demon. Oleh sebab itu, dia segera meminta Raja Tianzhen bersama anggota lain bergegas pergi meninggalkan area ini. Melihat Raja Tianzhen terjebak dalam serangan jiwa dan membakar tubuh ilahi melawan rival abadinya, Lo Feng lantas memberitakan Arrow untuk menyelamatkan Raja Kuwu terlebih dahulu, sementara dirinya akan menguasai pergerakan musuh. Dan ternyata tepat di saat Lo Feng berniat untuk memberikan bantuan kepada Tianzhen, Lo Feng secara tidak terduga terkena serangan jiwa, sehingga membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Entah apa yang dipikirkan Raja Tianzhen, si bebeduk justru memperlihatkan wajah ambisi merebut semua harta maupun kekayaan dari tangan Lo Feng. Pasalnya meski Abang Codet sangat berbakat, namun dia tidak mungkin bisa menahan serangan jiwa ganda. Belum sempat Raja Tianzhen menjalankan aksinya,
kesadaran Lo Fang akhirnya pulih sepenuhnya. Bahkan dia juga mengetahui sebuah fakta kalau ternyata Raja Tianzhen cuma pura-pura ribut doang sama Cimang untuk menyerangnya dari dalam. Meskipun rencananya telah gagal, tetapi selama Lo Fang mendekati pusaran bintang penjerat, maka tubuhnya akan hancur. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, serta dia juga memiliki pertahanan Saib Siwu, Lo Fang lantas menggunakan kristal api dewa untuk melepaskan diri. Secara bersamaan dengan hal itu, teknik mesin waktu tiba-tiba saja muncul di area medan pertarungan. Selain menghentikan semua tindakan semua orang, teknik ini juga memperlihatkan ruang teleportasi membawa Lo Fang pergi meninggalkan gerbang bintang penjerat. Tidak berselang lama, meskipun rencana Tianzhen gagal, namun dia masih memiliki ambisi untuk merebut harta kekayaan dari Kuwu dan King Arao. Dengan begitu, Raja Tianzhen bisa mendapatkan keuntungan melimpah. Di sisi lain, sambil terseret ruang teleportasi dan menerima panggilan dari King Arao, Lo Fang segera memberitahunya untuk selalu waspada terhadap Tianzhen dan memintanya untuk menjauh sampai Lo Fang benar-benar kembali. Singkatnya, setelah memasuki area kekosongan Menara Bintang, satu demi satu perlengkapan Lo Fang menghilang dari tubuhnya, bahkan cuman menyisakan armor silver, sehingga Lo Fang yang penasaran dengan tempat ini langsung tancap gas menelusuri pedalaman ruang kekosongan. Tapi... Baru saja menginjakan kaki di Menara Bintang, sosok misterius kembali menyeret Lo Fang memasuki ruangan rahasia dan membuat Lo Fang merasakan aura tekanan begitu hebat. Bahkan kekuatannya hampir mendekati gurunya alias penguasa kota kekacauan, sehingga Lo Fang beranggapan kalau orang ini adalah master alam semesta. Di saat Lo Fang sedang memikirkan hal tersebut, sosok misterius lantas memperkenalkan dirinya bernama Putih. Dia juga telah menunggu kandidat ketiga selama 8,2 miliar tahun. Perkataan barusan jelas membuat Lo Fang semakin bingung. Pasalnya Menara Bintang tidak memiliki seorang tuan, tapi kenapa dia bisa membawanya ke tempat ini? Putih mengatakan dia hanyalah seorang penjaga Menara Bintang sekaligus pembimbing Lo Fang. Menara Bintang sendiri merupakan harta karun yang diciptakan sang guru untuk garis keturunan bumi. Sementara Putih dulunya cuma seorang pelayan pertama sang guru setelah melewati perjalanan waktu. Sedangkan orang yang dilatih sama gurunya adalah ras Tianzhen garis keturunan bumi. Putih melanjutkan, setelah gurunya menghabiskan tenaga maupun segala pikiran yang tak terhitung jumlahnya, dia lantas memilih satu cabang manusia untuk memberikan arahan dan mengembangbiakan para manusia, sehingga terciptalah ras Yansen dengan bakat murni, serta memimpin cabangnya untuk menjadi penguasa di salah satu alam semesta. Meskipun ras Yansen dianggap karya sang master, hanya gurunya tidak berpuas diri. Dia terus melakukan eksplorasi dan meneliti ke setiap wilayah, kemudian menciptakan garis keturunan bumi dengan jiwa paling murni, dan bumi memiliki istilah nama berbeda saat perkembangan era. Putih menjelaskan, dikarenakan kekuatan fisik kandidat pertama San Haiji bersama kandidat kedua Yun Xing belum cukup kuat, sang guru menciptakan sebuah metode rahasia evolusi genetik demi ras manusia, disebut 9 kitab rahasia bencana. Tapi mengetahui metode tersebut melawan takdir, sang master pada akhirnya menemukan kristal jiwa langit dan mengukirnya dalam kristal jiwa logam hitam. Menyadari bahwa Lo Fang memiliki salah satu langkah terakhir melewati jalan hidup dan mati untuk mempelajari metode rahasia, Putih lantas memintanya untuk mengikuti ujian tersebut. Jika berhasil, dia akan resmi menjadi murid ketiga. Namun jika gagal, jiwa Abang Codet dipastikan hancur total dan meninggal. Bahkan meski dihidupkan kembali, ingatan 9 kitab rahasia akan sepenuhnya menghilang,
serta level genetiknya kembali dari nol alias jadi manusia biasa. Meskipun harus kehilangan semua pencapaiannya, tapi demi menjadi orang terkuat di masa depan, Lo Feng tanpa ragu langsung menerima ujian tersebut. 一旦开始，谁也无法忍住。最考验的是心理。 Putih mengatakan, dua kandidat sebelum Lo Feng harus gugur dalam waktu 2.600 tahun dan 3.300 tahun, sehingga dia kembali menanyakan apakah Lo Feng telah siap memulai prosesnya. Sambil menunjukkan ekspresi wajah penuh keyakinan, Lo Feng terlihat memfokuskan diri. Meski Lo Feng merasakan nyeri jiwa merobek mutiara kristal, namun dia menegaskan sakit ini gak sebanding ketika menyatukan lebih dari 100 kristal sungai darah. Oleh sebab itu dia terus menjalani proses tersebut dan melewati puluhan tahun dengan mudah. Di sisi lain, bukan hanya Li San saja yang berlatih tinju guntur. Hong sendiri terlihat adu mekanik sama Ayang Beb. Hal itu mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Sementara itu, menyadari serangan jiwa bisa membuatnya bertahan dalam waktu 1000 tahun ke depan, Lo Feng memutuskan untuk meneliti jalan Dewa Binatang, sehingga dapat mengalihkan rasa nyeri tersebut dan menstabilkan pikirannya. Oke, kita beralih ke wilayah kota ABC alias kekacauan ya guys ya. Di mana ternyata Luo Hua putra Lo Feng kini menjadi overpower. Dia bersama Ai Chen sedang berburu monster kekacauan, bahkan dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Meski Ai Chen sempat meledek Luo Hai kekuatannya belum cukup melawan para monster kekacauan, tapi Luo Hai menegaskan bahwa kekuatan ini adalah warisan dari sang ayah. Oleh sebab itu dia berniat untuk melampaui kekuatannya sendiri. 似乎有效。这些家伙倒是很像他的父亲。 Selama 2600 tahun ini melakukan uji coba di Menara Bintang, kekuatan Lo Feng hampir mencapai batas maksimal, bahkan melampaui kandidat pertama. Meski Putih mengakui jiwa Lo Feng begitu kuat, namun pada dasarnya proses Menara Bintang mengakuinya sebagai tuan bukanlah perkara mudah, bahkan semakin sulit untuk dilewati. Sehingga Lo Feng kembali fokus melanjutkan penelitian jalan Dewa Binatang. Di sisi lain, tempatnya di kota Apun alias Bumi, terlihat ketiga raja bernama Feng Zhen, Jie Li, dan Huang Xi baru saja menjalani kerjasama resolusi ketertiban wilayah udara, serta menindas seorang pelayan. Sementara itu, dikarenakan adanya gesekan bisnis antara keluarga Luo dengan keluarga Ross, Wei Di secara sukarela membantu Su Xin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga menanyakan kabar tentang Lo Feng. Menurut kabar yang diterima Su Xin, Abang Codet lagi sibuk nguli dan menutup akses email di seluruh alam semesta. Bahkan Lo Feng akan pulang dalam waktu dekat. Tidak berselang lama setelah Luo Lin melakukan pernikahan dengan keluarga Ross di negara alam semesta Jinlan, serta membantu suami naik jabatan Dewan Perdagangan, dia petantang petenteng menemui Su Xin. Tujuannya jelas ingin membicarakan bisnis keluarga. Singkat cerita, selama 3200 tahun melewati ujian Menara Bintang, Putih justru merasa tersentuh melihat semangat dalam diri Lo Feng, sehingga dia memintanya untuk suren aja. Meski harus gugur dan sang guru tidak bisa menghidupkan Lo Feng kembali, Putih berjanji akan mengembalikan ruang waktu demi dirinya. Namun sayangnya Lo Feng menolaknya. Dia segera memfokuskan tubuh Golden Behemoth. 继续，他的意识怎么会突然蜕变？ Di sisi lain,
Sambil memikirkan Abang Codet nggak pulang-pulang kayak Abang Toyib, Susin terus mengungkapkan kerinduannya terhadap Lo Fang. Bahkan meski beberapa hari terakhir keluarga Rose terus melakukan perlawanan, tapi untungnya campur tangan keluarganya hampir terselesaikan. Tidak hanya Susin doang merindukan Lo Fang, rekan-rekan tim sebelumnya menantikan kabar Lo Fang. Mereka beranggapan jika si gila telah melupakan rekan seperjuangan. 主人， Sementara itu, di saat Raja Tianzhen membenarkan sebuah fakta, hanya tersisa King Arrow saja yang masih hidup. Raja Serangga bersama Luo Lin semakin berambisi menjatuhkan keluarga Luo, sehingga mereka bisa merebut kekayaan Lo Fang. Tepat di momen ini, melihat King Zhen Yan mencemaskan sang murid, penguasa kota kekacauan lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya dia bisa merasakan aura kehidupan Lo Fang di dalam menara bintang luar wilayah. Dan benar saja, ketika Lo Fang mencapai 5.000 tahun ujian menara bintang, sekaligus melampaui kandidat keduanya, Putih semakin prihatin ngelihat kondisi jiwa Lo Fang. Dia juga tidaklah mengerti sampai sejauh mana proses menara bintang mengakui Lo Fang sebagai tuan. Meski jiwa Lo Fang mulai terkikis habis, tapi sang penjaga masihlah kebingungan kekuatan apa yang membantu Lo Fang melewati 6.000 tahun. Waduh, kalau bukan gara-gara Mbak Susin sama keluarganya, mungkin Abang Codet gak bakalan nekat sampai sejauh ini ya guys ya. Dalam waktu selama ini, warisan hidup dan mati belum cukup membantu Lo Fang hidup 10.000 tahun. Dia hanya menjadi seorang remaja yang terus menahan siksaan dari dalam jiwa, sehingga Putih beranggapan jika Lo Fang tidak mampu berpikir lebih jernih lagi, bahkan tidak bisa menyelesaikan proses ujian menara bintang. Di sisi lain, ketika Mbak Susin lagi asyik berjalan santai, robot virtual melaporkan bahwa mereka telah mendapatkan email dari kepala keluarga. Sambil menunjukkan ekspresi kegembiraan, Mbak Susin lantas membuka email tersebut. Namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Ternyata isi pesan Lo Fang harus gugur dalam ujian kali ini. Terlebih lagi, jika suatu hari nanti dibangkitkan kembali, mungkin Lo Fang membutuhkan waktu paling lama puluhan juta tahun. Dia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya bisa kembali bertemu dengan Susin. 我不相信，我的愧疚，不要！ Di saat adik Lo Fang dan emak bapaknya nangis membaca isi email abang Lo Fang, Mbak Susin lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Mereka harus berjuang keras mempertahankan bumi. Pasalnya setelah Lo Fang meninggalkan akun alam semesta beserta password email, mereka bisa memanfaatkan dana tersebut dalam kondisi darurat. Bahkan selain ada para ahli kuat mengawasi pergerakan keluarga Luo, Susin juga meminta semua orang untuk selalu waspada terhadap keluarga Rose. Oleh sebab itu berencana untuk memikirkan rencana selanjutnya. Di bawah alam kesadaran, Lo Fang telah kembali memasuki ruangan Susin. Meski selama bertahun-tahun waktu bersama Susin cukup sedikit, namun menurut Lo Fang, Mbak Susin adalah wanita yang paling dia cintai. Tidak hanya ingin berdiam diri, Susin justru mengulang rutinitas zaman bahala ketika masih remaja ketemu abang Lo Fang. Selain melemparkan kertas pesawat di perbatasan kota, Susin juga mengunjungi sebuah kafe menikmati burger. Sambil mengenakan gaun pengantin, Susin terus menangisi kepergian Lo Fang. Dia masih belum terima kenyataan dan bersikeras memanggil Lo Fang untuk segera kembali. Pasalnya mereka sudah berjanji akan hidup sampai kakek nenek. Mendengarkan perkataan barusan, tanpa terduga membangkitkan semangat jiwa Lo Fang.
bahkan membuatnya berhasil melewati ujian Menara Bintang. 我感受到了。 Keberhasilan Abang Codet di Menara Bintang sontak saja menggentarkan seluruh wilayah larangan aturan, serta menimbulkan pertanyaan cukup besar bagi para pejuang. Sementara Lo Feng sendiri harus tertidur pulas. Waduh, kecapean deh guys ya. 业主能够累到睡着啊！ Di bawah alam kesadaran, suara misterius tiba-tiba saja memanggil nama Lo Feng. Dia bahkan memintanya untuk mengikuti suara tersebut menuju salah satu ruangan rahasia. Selain memberikan selamat kepada Lo Feng, sosok ini juga mengatakan bahwa Lo Feng adalah pemimpin garis keturunan bumi dan berhak memasuki jajaran para ahli super kuat di alam semesta. Meski Lo Feng dapat merasakan aura kehidupan yang dipancarkan master ini begitu kuat, namun seolah-olah tidak memberikan sebuah tekanan, melainkan tubuhnya dipenuhi energi alam semesta. Bahkan kekuatan hukum asal-usulnya tidak berdaya, sehingga Lo Feng beranggapan kalau aura master ini lebih tinggi daripada gurunya dan putih. 我星辰塔传承考验便是座山科。 Dikatakan Lo Feng telah resmi jadi murid terakhir Zuo Sanke, Putih lantas menjelaskan awal mula evolusi alam semesta, di mana pada saat itu guru mereka hanya memiliki satu orang terkuat dari kedua ras yang dia ciptakan sebagai murid, sedangkan garis keturunan Yansen adalah kakak senior Lo Feng alias Kedi. Meski Zuo Sanke tidak pernah mengajarkan tekad ataupun memiliki teknik rahasia, tetapi dia sudah mempersiapkan dua harta karun super kuat bagi Lo Feng. Barang pertama adalah Menara Bintang. Barang kedua 1Z Armored Zirah Bencana. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Swell Star episode 195 dan 196-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya guys ya. Akhirnya setelah penantian cukup melelahkan 6000 tahun, Abang Codet berhasil jadi murid terakhir Zuo Sanke, bahkan memperoleh dua harta sekaligus. Tapi Mimin masih penasaran bagaimana Lo Feng mengatasi perselisihan yang terjadi sama bumi. Kita tunggu aja di hari Selasa depan ya guys ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga bantu share supaya Abang Frank lebih semangat lagi. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri. See you next time guys. Circulation, one step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.